Baik, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil progres eh, tugas dari PMOP ini. Jadi, progres kami selama 1 minggu ini telah membuat API untuk fitur-fitur yang dapat pada aplikasi aplikasi kami, yaitu seperti user, pesanan, pelanggan, artis, dan juga out login dan out register. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk out login dan registernya. Baik, jadi di sini kita mengisi field-field pada out registernya. Kita contohkan isi username, password, dan juga roles yang akan digunakan. Jadi di sini saya akan memilih roles untuk umum, artinya bukan admin. Jadi kita coba send. Nah, jadi di sini user telah dibuat dan nantinya akan mengarah ke database pada user. Nah, jadi di sini telah masuk eh, ke dalam database karena kita sudah meregister akun. Jadi coba kita login dengan username dan password seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan mendapat akses token yang digunakan untuk login pada Protect Data. Nah, jadi kita sudah berhasil login dan dapat message seperti ini. Jadi selanjutnya pada metode metode selanjutnya pada pesan user dan pesanan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk tabel user dan pesanan. Dari mana kami telah membuat eh, boti 4 metode, yaitu read, create, update, dan delete. Mungkin pertama-tama dicoba dulu dari read-nya dengan cara user read lalu putnya diganti dengan get dan di send. Nah, read-nya sudah berhasil dan muncul beberapa data yang sudah dapat pada database. Lalu selanjutnya ke create. Nah, di mana create ini mengcreate data sesuai dengan field-field pada database, yang mana ada username, misalnya dengan Krisna, sudah ada password, 2345, nama lengkap mungkin Krisna Dwi Kartika, addressnya mungkin Bali saja, lalu emailnya kita coba tes saja, krisna@gmail.com, lalu tinggal send, dan itu getnya jadi post, lalu di send. Nah, sudah berhasil, lalu dicek ke database. Nah, di sini Krisna dengan pasal 2345, nama lengkap, email, address, itu sudah tertambah atau terbuat di dalam database. Lalu selanjutnya kita ke metode update, mana postnya diganti dengan menggunakan ID user 13 dan misal mengedit namanya menjadi Dika. Nah, yang lainnya Dika 123 mungkin, atau kita bebas. Lalu coba di send. Nah, sudah berhasil dan selanjutnya dicek ke database apakah data tersebut berhasil diedit. Nah, sini dengan ID user 13, nama username Dika setelah berhasil teredit, dan selanjutnya saya akan membantu mendemokan delete ID user 13 dan ke metode delete.
tinggal send. Send dan data berhasil di delete, lalu dicek lagi ke Postman ke database-nya. Nah, sudah terlihat data dengan ID user 13 sudah terdelete. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan di bagian database pesanan. Nah, di mana pesanan ini diawali dengan code seperti ini. Lalu langsung saja kita coba di Postman-nya apakah sudah berhasil. Pertama-tama create terlebih dahulu, nanti coba pesanan, read, dan metodenya diganti jadi get, read. Oh, karena database-nya ter, belum ada, mungkin kita langsung ke create aja, di mana di field-fieldnya itu ada dua ada dua foreign key, yaitu ID user dan ID artis. Dimana nanti field-fieldnya ini terdapat ID artis, tanggal pembayaran, dan tanggal tampil. Lalu dibuat saja dulu create pesanan, create, dan metodenya put metodenya post. Lalu isikan biasa ID user, tanggal pembayaran dan tanggal tampil. Hanya dua field saja karena user dan artis sudah ada database sendiri. Yang lainnya bisa dihapus. Lalu tanggalnya dari tahun, bulan, dan tanggal sesuai dengan database. Lalu selanjutnya send. Nah, baik, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit di bagian create-nya, di mana ID user itu tadi harusnya 7 dan di ID artis itu tadi belum ada database-nya. Lalu lanjut buat tanggal pembayaran dan di send. Udah sudah berhasil di create dan dicek di database, mulai tampil pesanan. Nah, di sini sudah tertera ID user 7, tanggalnya tadi sudah masuk. Berarti selanjutnya ke update. Pertama metodenya ganti dulu ke update, metodenya ke put, lalu memasukkan ID artis, ID pesanan, lalu selanjutnya ID artis, slash ID artis. ID untuk di untuk di metode update ini hanya memasukkan ID pesanan saja. Selanjutnya dicoba mengedit tanggalnya.
lalu di send, update sudah ini, lalu dicek di database, ID pesanan 4, datanya telah berubah. Oke, sudah masuk. Lalu selanjutnya ke delete. Nah, delete seperti biasa diganti metodenya jadi delete, dari put jadi delete dengan memasukkan ID pesanan seperti tadi, dan delete, lalu di delete datanya dan di set. Data berhasil di delete dan kemudian cek di database. Nah, pesanan ID pesanan 4 telah berhasil di delete. Lalu untuk selanjutnya akan jelasin teman saya. Baik, jadi selanjutnya saya akan jelaskan pada tabel pelanggan dan juga artis. Jadi pada tabel pelanggan terdapat field berikut. Jadi kita harus masukkan melalui Postman lagi, mengubah tabelnya dengan nama pelanggan. Dan metodenya berubah menjadi post untuk meng-create terlebih dahulu. Jadi metode create pada pelanggan ini harus disertakan dengan foreign key dari primary key dari ID user dan juga ID pesanan. Jadi kita cek dulu primary key yang tersedia pada user dan juga pesanan. Jadi foreign key primary key yang tersedia itu 6 dan juga 5. Dan field yang dimasukkan pada metode create ini hanya nama user. Kita coba. Nah, jadi data di sini sudah berhasil di-create. Em, jadi kita coba read sekarang dan juga mengganti metode ke get. Nah, jadi eh, data yang kita kirim tadi sudah terlihat pada database. Dan berikut feed-feednya. Jadi selanjutnya kita mencoba untuk update. Pada update ini kita membutuhkan hanya ID dari pelanggannya. Jadi kita menggunakan primary key dari tabel pelanggan ini. Kita coba ubah nama usernya menjadi Krisna. Nah, jadi data sudah berhasil diupdate. Kita coba read sekarang. Nah, jadi nama user juga sudah terupdate dengan baik. Lalu kita sekarang mencoba untuk mendelete data. Sama seperti sebelumnya, ikuti dengan ID pelanggan. Nah, di sini data sudah berhasil di-delete dan juga dan jadi pada tabel pelanggan masih kosong. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel artis. Kita coba read dulu apakah pada tabel artis sudah ada atau belum. Nah, jadi pada tabel artis ini sudah terdapat satu artis yaitu Bastian. Jadi kita coba untuk meng-create baru lagi. Pada create ini terdapat beberapa primary key yang diperlukan dari beberapa tabel.
Jadi pada metode create dari tabel artis ini memerlukan primary key dari ID user. Kita coba lihat ID user yang tersedia. Jadi ini tersedia 7, 8, 9. Coba gunakan. Jadi kita lihat field-field apa saja yang diperlukan dalam create artis ini. Jadi yang diperlukan itu nama artis, kategori artis, dan juga deskripsi artis. Jadi kita isi field-fieldnya. Coba create. Nah, jadi di sini eh, data sudah berhasil di, dihasilkan. Kita coba create lagi. Nah, jadi data yang kami create tadi sudah masuk ke dalam database. Sekarang kita coba untuk mengupdate. Pada update ini diperlukan primary key dari tabel artis itu sendiri. Jadi kita coba update pada tadi ID artis nomor 4. Kita coba update pada namanya saja. Nah, jadi data sudah berhasil di-update. Kita coba read lagi. Nah, sudah terlihat. Jadi kita tadi mengupdate pada nama artis dan juga nama artis sudah berhasil diupdate. Hanya kita coba untuk delete. Pada delete ini juga diiringi dengan primary key dari tabel artis itu sendiri. Kita coba hapus nomor 4, ID artis nomor 4. Baik, jadi karena tadi ada bermasalah pada full size-nya, jadi kita mencoba refresh servernya. Dan di sini kita coba untuk mendelete ID artis nomor 4. Ya, kita coba hapus ID artis nomor 4. Nah, jadi di sini eh, ID artis nomor 4 sudah berhasil di delete. Coba kita read sekarang. Nah, jadi ID artis nomor 4 itu sudah berhasil terhapus. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan pada progres kali ini, karena dari minggu lalu juga kami eh, membuat API ini sampai sekarang. Jadi saya ucapkan terima kasih.